رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم جميعا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولد والخاتم لما صدقنا وسلم بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم حق قدر مقداره العظيم نوينا تعلم النفع الانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والهدى تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغ وجه الله مرضاته وقربه وصوابه سبحانه وتعالى رب اشرح صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Dan yang ke-10 adalah ruku. Yang ke-10 ruku dan sujud. Sudah selesai kita membahas tentang surah Al-Fatihah. Maka setelah baca Fatihah dan baca surah hukumnya adalah sunnah. Kemudian kita ruku dan sujud. Dan termasuk daripada rukun qauli, ya, rukun qauli ataupun rukun yang ketika kita mengucapkannya seperti membaca Fatihah, takbiratul ihram, termasuk daripada kewajibannya adalah kita sendiri harus mendengarkannya, bacaan kita itu. Jadi jangan sampai apa yang kita baca kita seorang kena mendengar. Membaca Fatihah, ya, telinga kita seorang harus mendengar. Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin, harus jangan sampai ada satu huruf pun yang kada terdengar oleh telinga kita. Itu dihitung dalam kondisi normal, dalam keadaan normal, bukan dalam keadaan misalnya dalam keadaan keributan, ya, banyak was-was dan sebagainya. Dalam keadaan yang hening, ya seperti sekarang ini. Ketika kita membaca secara sir, secara pelan, maka kita sendiri harus mendengarkannya. Makanya ketika kita membaca itu, walaupun kita membaca sendiri dan membacanya pelan, ya paling kada telinga kita mendengar suara. Ya. Jangan hanya mulut aja bergerak, tapi kada ada suara. Nah ini kada sah. Ya, karena syarat daripada rukun qauli itu harus didengar oleh kita sendiri. Baca Fatihah, takbiratul ihram, ya, ada salah satu hurufnya ketinggalan. Misalnya huruf ra-nya kada terdengar. Allahu akbar. Ya, yang terdengar tuh Allahu akbar. Ya, ra-nya kita baca cuman kada kedengaran oleh telinga kita. Maka hendaknya kita mengulang takbiratul ihram itu. Kenapa? Karena syaratnya kada sah, kada lengkap syaratnya. Fatihah wajib hukumnya. Dan juga baca tahiyat akhir. Ya, tahiyat akhir juga seperti itu. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatu thayyibatu lillah. Nah, maka harus dibaca dengan benar, ya. Dengan jangan sampai menambah huruf ataupun meninggalkan huruf. Jadi apa yang warid daripada baginda Nabi SAW, maka itu yang kita baca. Dan yang wajibnya itu sampai salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita sampai fil alamin innaka hamidum majid. Itu hukumnya adalah sunnah. Artinya kalaupun ya kada baca itu, salat kita tetap sah. Ya, imam hanya membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ya sah hukumnya dari at-tahiyat tadi. Jadi artinya wajibnya sudah terpenuhi. Tapi kalau dalam keadaan ribut, ya dalam keadaan ribut misalnya banyak orang yang
anak-anak yang kuriakan, atau kita sholatnya di samping jalan raya, banyak kendaraan yang lewat, sehingga kondisi pada saat itu kada normal. Ya, apa yang kita baca kadang-kadang kada terdengar oleh telinga kita. Maka yang seperti ini patokannya adalah kira-kira kalau kita membaca pada saat hening, pada saat yang tenang, kira-kira kedengaran kada telinga kita. Oh ternyata kedengaran, maka bacaan kita ketika kita baca di saat ribut, walaupun telinga kita kada mendengar, hukumnya tetap sah. Nah, maka yang jadi patokan itu di saat tenang, di saat keadaan tenang, di saat keadaan hening yang kada ribut. Nah, jadi ketika ribut, telinga kita kada mendengar, padahal sudah lumayan nyaring kita membaca, masih aja telinga kita kada mendengar, maka itu sudah dihitung dianggap sah, ya. Nah, yang ke-10 adalah ruku dan sujud. Termasuk daripada rukun, ya, hukumnya wajib. Ruku dalam sholat hukumnya adalah wajib, sujud juga hukumnya adalah wajib. Tapi bacaan di dalam ruku itu hukumnya sunnah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih, hukumnya sunnah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, bacaan ketika sujud hukumnya adalah sunnah. Jadi kalau ada orang yang sholat tanpa membaca doa ini, tanpa membaca Subhana rabbiyal azim wa bihamdih, dan dia diam saja sekedar tumakninah, maka rukuknya sah, ya, walaupunnya kada bacaan, karena hukum bacaan ini adalah sunnah. Bukan berarti pula karena itu sunnah kada apa-apa ditinggalkan, bukan seperti itu, ya. Jadi tetap aja kita baca, karena semakin banyak sunnah yang kita baca, maka semakin sempurna sholat kita. Nah, karena sholat amalia sunnah di dalam sholat itu sebagai penyempurna sholat dan menutupi yang kurang dalam sholat kita. Maka ketika itu sayogyanya ketika kita sujud, ketika kita ruku, bahwa engkau baharukan menyebut kebesaran Allah Ta'ala, dan engkau i'tikadkan, dan engkau angkatkan dua tanganmu, hal keadaan berlindung dengan maafnya Allah daripada siksanya, dan adapun tetap engkau di dalam berdiri membaca Fatihah dan surah dan lainnya, maka itu menjagakan atas hadir dan tetap hati serta Allah Ta'ala atas sifat yang satu, yaitu khudur. Nah, ini ketika kita sikap kita ketika kita ruku dan sujud, bahwasanya ruku dan sujud ini adalah menunjukkan ketawadhuan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan kerendahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menunjukkan kehinaan kita di hadapan Allah. Makanya kita menundukkan kepala kita, bahkan kita letakkan, ya, anggota tubuh kita yang paling terhormat, yaitu berupa kepala, ya, kita letakkan ke lantai. Artinya kita benar-benar pada saat itu mengakui kita ini adalah makhluk yang paling hina, makhluk yang paling rendah. Nah, itu makna daripada sujud, mengakui kelemahan kita, mengakui kerendahan kita, ya, mengakui tidak kekuasaannya kita. Dan di sini kita disuruh untuk memperbaharui, yaitu mengucap kebesaran Allah, Allahu Akbar. Ya, hendak ruku Allahu Akbar, hendak sujud Allahu Akbar, bangun dari sujud Allahu Akbar. Ini menandakan apa? Ya, ketika kita merasa rendah, kita merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebut, ya, kembali kita menyebut Allah Maha Besar. Ya, Allah Maha Besar, sedangkan kita adalah yang tidak punya apa-apa. Kita adalah makhluk yang lemah. Terus kita ucapkan takbir, supaya kalimat takbir itu memang meresap
ke dalam jiwa kita, kita mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimat takbir itu selalu diulang di dalam sholat, ya. Supaya apa? Mengingatkan kepada kita, kita ini kada ada apa-apanya, ya. Hanya Allah lah yang paling kuasa, hanya Allah lah yang paling besar kekuasaannya, yang paling tinggi ilmunya, ya. Yang paling kaya adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Sedangkan kita, ya, adalah kebalikan daripada apa yang kita sebutkan. Nah, dengan pengucapan takbir tersebut kita tunjukkan dengan ruku dan sujud. Sujud, ya, kita ulangi kembali, adalah menunjukkan kehinaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menyebut Allah Maha Besar, maka kita letakkanlah kepala kita, ya. Jadi ucapan dengan perbuatan harus seimbang, ya. Mulut kita mengakui kebesaran Allah, anggota tubuh kita, ya, mengaku, ya, dengan sikap tersebut menunjukkan kehinaan kita, kerendahan kita. Dan juga kita mengangkat tangan, ya, mengangkat kedua tangan kita. Artinya kalau mengangkat tangan ini sebagai isyarat, ya, orang yang lemah, ya, orang yang mengaku kalah. Nah, jadi kita kada ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, kita angkat tangan, ya. Kalau orang angkat tangan itu kan tanda orang menyerah, ya, tanda orang yang sudah kalah. Dan berlindung dengan maaf Allah Subhanahu wa taala daripada siksanya. Dan adapun tetap engkau di dalam berdiri membaca Fatihah dan surah dan lainnya, maka yaitu menjagakan atas hadir dan tetap hati serta mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita perlu ingatkan adalah kehadiran hati kita, hudurnya hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ruku, hadirkan hati, ingat kepada Allah. Ingatkan kita sedang ruku, makna ruku ini apa? Ingatkan kita sedang sujud, sujud ini apa maknanya? Bukan hanya sekedar meletakkan dahi ke tempat sujud saja, tapi makna yang tersirat daripada sujud adalah mengakui kelemahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengakui kerendahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya kepada Allah lah yang berhak kita untuk bersujud, ya. Dan ke-11-nya yaitu membaca tahiyat. Maka apabila duduk engkau baginya, maka duduk engkau dengan adab dan hadirkan olehmu di dalam hatimu akan zat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita duduk tahiyat awal ataupun duduk tahiyat akhir, sebagai adab kita, ya, sebagai adab hati kita, hadirkan zat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, menghadirkan dengan hati bahwasanya seakan-akan kita duduk di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian bicarakan olehmu bahwasanya Allah taala bahwa memulangkan ia atasmu akan salam yang sempurna dengan sebilang-bilang hamba Allah taala yang saleh. Kan dalam tahiyat awal, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamu alayka, ya, kesejahteraan atasmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat dari bentuk kalimat salam ini, assalamu alayka, ka itu adalah dhamir mukhatab, ya. Yang mana dhamir mukhatab ini di dalam ilmu nahunya tidak akan diucapkan kecuali orang yang kita ajak bicara ada di depan kita.
Misalnya pakai bahasa Arab, hadza kitabuka, ini kitabmu. Ini kitabmu ya. Ini kitab pian. Bagaimana mungkin kita mengatakan ini kitab pian sedangkan orang yang kita ajak bicara ada di hadapan kita? Ya. Ini banyu pian ya. Tentunya orang yang kita ajak bicara ada di depan kita. Itu makna daripada dhamir mukhatab. Nah, maka dalam kalimat salam, lafaz salam ini assalamu alayka, kaf yang digunakan adalah dhamir mukhatab. Bukan menggunakan dhamir ghaib. Kalau dhamir ghaib assalamu alaihi ya, tetapi assalamu alayka menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya baginda Nabi sebenarnya hadir di hadapan kita. Maka ini yang harus kita hadirkan di dalam hati. Nah, ketika kita mengucapkan salam, hadirkan hati kita bahwasanya salam yang kita ucapkan langsung kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana dirasakan di dalam hati bahwasanya Nabi ada di hadapan kita. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Ya, maka di sini kita berkeyakinan Allah memulangkan atasmu akan salam yang sempurna. Ya, kita mengucapkan salam kepada Nabi dan Allah balikkan salam itu juga untuk kita. Ya, assalamu alayna, kesejahteraan dan keselamatan atas kita. Wa ala ibadillahi shalihin, dan kepada hamba-hamba yang saleh. Nah, jadi kembali kita tekankan bahwasanya ya, yang perlu kita titik beratkan ketika dalam pengucapan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Ya, di sini rasakan, hadirkan zat Nabi SAW, rasakan dalam hati bahwasanya kita benar-benar mengucapkan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Walaupun mata kita kadang melihat, ya, tapi yang jelas rohnya Nabi SAW pasti hadir ketika kita mengucapkan salam, dan salam kita pasti dijawab oleh Rasulullah SAW. Dan ini belum tergantung dengan kekuatan hati kita menghadirkan Nabi. Ya, ada yang orang mengucapkan salam seperti biasa-biasa aja, maka khasiat fadilahnya pun biasa-biasa aja. Tapi ketika dia memang berusaha benar-benar menghadirkan Nabi, maka nanti dia akan merasakan sesuatu hal yang lain secara rohaninya. Ya, seakan-akan dia merasakan ketenangan jiwa, ya, merasakan jawaban kesejahteraan keselamatan daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi hati kita, ya, tergantung kita mengelola hati. Ketika kita benar-benar ingat kepada Nabi, ya, benar-benar menghadirkan baginda Nabi, kita ucapkan salam, maka insya Allah, ya, hati kita pun akan terasa bahwasanya Rasulullah menjawab salam kita. Kenapa kita belum bisa mendengar jawaban salam daripada baginda Nabi? Karena ya banyak sebabnya. Ya, di antaranya hijab yang sangat banyak antara kita dengan Nabi Muhammad SAW. Kita terhijab karena banyak berbuat maksiat. Hati kita belum bersih, sehingga kita belum bisa begitu kuat untuk menghadirkan Nabi di hadapan kita. Ya, karena kotornya hati kita, karena banyaknya perbuatan maksiat kita. Ya, sebenarnya Nabi Muhammad SAW hendak bertampai lawan kita. Ya, sidin hendak bertampai lawan kita. Tetapi Rasulullah SAW kada sembarang bertampai lawan orang, kecuali orang yang punya hati bersih. Nah, hati yang bersih adalah hati yang kuat. Kalau hati kita kada bersih, ya, ditampaikan Nabi kepada kita, maka kita yang akan binasa, kada siap menerima cahayanya baginda Rasulullah SAW. Jadi artinya, ya, kenapa kita susah sekali misalnya untuk bermimpi Nabi Muhammad,
Ya, orang yang mimpi Nabi Muhammad sudah luar biasa. Ya, berarti dia sudah punya maqam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi itu sebenarnya hendak bersampai kepada seluruh umatnya, tapi hanya saja ada hati yang siap dan ada hati yang kada siap. Hati yang kada siap ini hati yang belum bersih. Hati yang belum bersih, seandainya Nabi bersampai kepada hati yang belum bersih tadi, maka orang yang punya hati itu akan bahaya, ya, akan rusak jadinya, akan binasa. Mungkin bisa kena gangguan jiwa dan sebagainya, karena belum siap menerima cahaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu, ya, besarnya cahaya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abuya Al Habib Hasan bin Ahmad Baharun, beliau ketika membikin salawat, ya, salawat daf'ul bala, Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah, ya, salawat khairil bariyah ini beliau langsung meminta ijazah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau umrah, ya, di Madinah. Nah, pada saat itu beliau bertemu, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan yang pertama, ya, ketika beliau ditemui oleh Rasulullah secara yaqzatan, pokoknya bukan secara mimpi, tapi memang secara zat, ya, secara zahir ditemui oleh Nabi. Nah, jadi orang yang sudah ditemui Nabi, ya, secara zahir, bukan secara mimpi lagi, itu, ya, makamnya sudah sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan sembarang orang. Nah, beliau dalam keadaan seperti ini pun, ya, ketika berjumpa Nabi pertama kali itu langsung pingsan, ya, ditemui oleh Nabi langsung pingsan. Kenapa tadi? Ya, kada sanggup melihat cahayanya Nabi itu, kada sanggup. Kayak apa? Sudah bersihnya hati beliau itu, ya, tingginya makam beliau, bertemu Nabi kada sanggup, ya, pingsan. Akhirnya beliau kembali sadar, ya, membaca lagi salawat yang beliau bikin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah, datangi lagi oleh Nabi, ya, pingsan lagi yang kedua, ya, sampai yang kedua sadar, yang ketiga barulah ketika membaca didatangi oleh Nabi. Nah, barulah di situ beliau sudah kuat, ya, kuat bertemu baginda Nabi SAW dan langsung diijazahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salawat daf'ul bala yang biasa dibaca di majelis-majelis, ya. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammadin khairil bariyah salatan tusallimuna wa tusammuhana wa auladana wa qribana wa ahbabana wa muallimina ila akhir, sampai akhir. Nah, jadi untuk mendapatkan menerima cahaya Rasulullah SAW itu pada sembarang orang. Makanya Rasulullah itu kada menemui kita itu mungkin karena atas rasa kasihan Nabi lawan kita. Kalau Nabi kada kasihan semua umatnya ditemui, bah, kemungkinan banyak yang sudah meninggal, ya, karena bertemu dengan Nabi kada siap menerima melihat cahayanya Rasulullah SAW. Jadi paling kada kita menghadirkan, ya, rohnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita sholat, hadirkan beliau. Maka insya Allah secara rohani pun kita akan mendapatkan fadilah dan manfaatnya. Dan naik saksi, kemudian naik saksi bagi Allah Ta'ala dengan wahdaniyat, dan bagi Nabi Muhammad SAW dengan risalah, yaitu mengucapkan assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Naik saksi kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Maka berdoa engkau di akhir sembahyangmu ya dengan yang warid. Arti warid itu yang sudah ada dasar hadisnya atau yang sudah disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa-doa yang kita baca, wirid-wirid yang kita baca itu tidak lepas ya daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Serta tawadhu dan khusyuk dan benar dan harap dengan ya diperketatkan dan juga disekutukan olehmu dengan doamu akan ibu bapakmu dan sekalian orang Islam, dan qasad olehmu ketika salam itu akan memberi salam atas malaikat dan atas manusia dan jin yang Islam, dan niatkan olehmu dengan salam itu menyudahkan sembahyang dengan dia, dan niatkan di dalam hatimu syukur kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi dalam doa di akhir sholat kita jangan sampai kita berdoa itu tak tinggal doa untuk orang tua kita. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu jangan sampai tertinggal. Artinya harus ada tabungan doa ya untuk memintakan ampun kepada orang tua kita. Jangan sampai tertinggal. Karena ya termasuk daripada kedurhakaan kepada orang tua apabila di dalam sholat inya kadang mendoakan untuk orang tuanya. Dan sebaliknya apabila kita lazim istiqomah mendoakan orang tua kita setiap habis sholat, kada pernah tertinggal Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, maka walaupun ya selama hidup kita mungkin kita pernah menyakiti hati orang tua kita, maka dengan doa itu kita bisa ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang bakti kepada orang tua. Nah, jadi dalam doa jangan sampai ketinggalan ya. Di dalam salam ya ketika kita ucap assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, nah, maka niatkan dalam hati yaitu kita mengucapkan salam kepada orang-orang Islam ya, kepada saudara-saudara kita yang Islam, dan juga kepada jin ya, jin yang Islam ya, mengucapkan salam kepada malaikat, kepada manusia, kepada jin yang Islam. Dan juga kita niatkan dengan salam itu bahwa kita sudah menyudahi sembahyang kita ya, niat ya kita assalamualaikum warahmatullah, dengan salam tadi kita niatkan menyudahi sholat ataupun keluar daripada sholat ya, artinya sholat kita sudah selesai. Dan dalam hatimu syukur kepada Allah Ta'ala atas taufiknya bagi menyempurnakan taat, dan juga engkau sangka bahwasanya inilah akhir sembahyang engkau, dan barangkali bahwasanya engkau tiada hidup bagi mengerjakan seumpama sembahyang ini, dan takutlah olehmu bahwa tiada menerima Allah Ta'ala. Nah, cara ya sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu an, bahwasanya supaya kita hendak khusyuk dalam sholat itu rasakan bahwa sholat kita ini adalah sholat yang terakhir. Sesudah sholat ini ya rasakan bahwasanya kita kada hidup lagi. Maka supaya apa? Supaya kita sungguh-sungguh di dalam sholat, benar-benar di dalam sholat, supaya khusyuk. Nah itu tujuannya. Jadi rasakan sholat ini adalah sholat yang terakhir. Ya. Karena kalau di misalnya hidup sembahyang pulang, rasa akan pulang. Sembahyang berikutnya ini sembahyang yang itu seterusnya. Ya, sehingga kita kadang main-main dengan sholat itu. Seandainya kita yakin itu adalah sholat yang terakhir, ya kadang mungkin kita menyia-nyiakan sholat itu. Tentunya mulai takbir sampai salam pasti kita takut kepada Allah. Pasti kita ingat kepada Allah kalau kita meyakini benar-benar itu akhir sholat kita. Nah itu adalah cara Imam Ghazali supaya sholat kita itu khusyuk. Dan juga
Takut olehmu bahwa Allah Subhanahu wa taala kada menerima sembahyang kita. Ada rasa takut. Ya. Ini jangan juga kita terlalu yakin sembahyang kita diterima. Harus ada rasa takut juga bahwa salat kita tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sudah merasa bagus salat kita. Secara zahir, secara batinnya sudah bagus, tapi belum tentu menurut Allah itu sudah benar. Ini yang kita takutkan. Nah, di dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah, ketika kita salat ini adalah suguhan kita. Salat ini adalah suguhan kita ataupun persembahan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Perumpamaannya adalah seorang yang menyembahkan hadiah kepada seorang raja. Ketika kita menghadiahkan kepada seorang raja yang berupa satu orang budak. Satu orang budak yang kita hadiahkan, orangnya sempurna, tangannya, matanya lengkap, sampai kakinya lengkap semuanya, tapi kada bernyawa, ya, tapi mati. Kita hadiahkan kepada sang raja. Apakah raja menerima hadiah kita? Tentunya raja akan marah. Atau kita memberikan hadiah kepada raja seorang budak, yang mana budak ini punya nyawa, hidup, ya, tapi anggota tubuhnya hilang. Kada bermata, kada bertalinga, kada bertangan, kada berbatis. Ini raja sigan pian, ya, batisnya kada ada, tangannya kada. Apa tanggapan raja ketika menerima hadiah seperti itu dari kita? Maka kedua hadiah ini pasti kita akan mendapatkan murka daripada raja itu. Maka begitu juga perumpamaan kita salat. Salat apabila, ya, salat kita ini bacaannya sudah bagus, gerakannya sudah bagus, tapi hatinya kada khusyuk. Hati kita ini kada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap gerakan ini kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perumpamaannya sama tadi, orang yang menghadiahkan budak yang lengkap anggota tubuhnya tapi kada bernyawa. Apa yang didapat? Hanyalah kemurkaan daripada sang raja. Dan juga kalau kita sholat hati khusyuk, ya, hati khusyuk, ingat lawan Allah, mulai takbir sampai salam ingat, tapi gawiannya kada pas. Secara zahir sujudnya kada benar, bacaan Fatihahnya kada bujur, takbirnya salah, wudunya kada benar. Itu sama perumpamaan kita berhadiah lawan raja, ya, seorang budak yang hidup tapi kada ada anggota tubuhnya hilangan, kada bertangan, kada berbatis, kada bermata, bahkan, ya, mulutnya kada ada juga. Nah, jadi kedua perumpamaan ini yang kita dapatkan hanyalah murka daripada sang raja. Salat yang kita gawi yang kayak ini hanya yang kita dapatkan murka daripada Allah Subhanahu wa taala, karena salat pada intinya adalah persembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka usahakanlah persembahan itu adalah persembahan yang terbaik secara zahir dan batinnya. Perbaiki terus, karena ini persembahan kita. Pakai baju yang bagus, pakai minyak harum, ya. Bagi yang punya rezeki, yang punya duit, tukar baju yang bagus-bagus. Kenapa? Karena ini adalah persembahan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada hal yang mubazir. Ketika niat kita menukar baju mahal yang harganya 2 juta, 3 juta untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk memuliakan Allah taala, maka yang kita tukar itu kada sia-sia. Pakai parfum yang paling bagus ketika setiap kali sholat, maka kita pun akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, baik balasan secara zahir ataupun balasan secara batinnya. Ketika kita menghormati Allah Subhanahu wa taala setiap kali kita sholat, pakai pakaian yang bersih, pakaian yang bagus, pakai parfum dan sebagainya. Dan yang seterusnya, wallahu a'lam bishawab. Ala hazni al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد خير برية صلاة تسلم بها وتسلم على أولادنا وقريمنا وحبابنا ومعلمنا وطاعنا وصديقنا وجيرنا وتسلم بيوتنا ومساجدنا المحل والمدارس ومزارع ومكاتبنا وجميع محلات الأموال من شر زلزلة الأرض وحركاتها ومن شر الأمطار والرياح والصواعق وغير من شر السيارات والطائرات والبواخر من جميع المركوبات وأنواعها ومن شر الوباء والآفات والآحاد ومن شر الجن والإنس والوحوش والضم والشياطين ومكائدها ومن الضرر والحد والحركة والغرج بالأمس مختلفاتها ومن كل بلاء في الدنيا والآخرة بجاه المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله